Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aprilianti Jana, NIM 22010063. Saya di sini akan mendengarkan seorang klien yang akan berkonsultasi mengenai keluarganya yang biasanya kita sebut sebagai anak broken home. Kepada Anda nilai saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bu. Saya di sini ingin mengonsultasi kepada Ibu tentang kehidupan saya. Saya di sini selaku, ya sering orang katakan itu anak broken home, katanya. Karena apa? Karena faktor keluarga, perpisahan keluarga. Emang saya ngerasanya tuh tertekan sekali ya, apalagi nih kedua orang tua saya yang pisah. Jadi saya bingung, saya harus pilih antara ibu atau ayah saya, gitu. Karena apa? Saya di sini sayang dengan keduanya. Saya tidak mau ada faktor perpisahan. Tapi karena ini sudah terjadi, kayak apa ya? Kayak saya juga kayak ada faktor-faktor yang lain itu masuk, kayak faktor negatif masuk ke dalam diri saya. Karena seperti kayak saya sering marah-marah sama ibu saya, kan saya sekarang tinggal sama ibu saya nih. Sering marah-marah, kayak mudah marah tuh mudah banget gitu. Ya, mungkin karena faktor ini atau kayak gimana? Ya. Karena saya juga butuh apa ya? Butuh kasih sayang dari keduanya kan. Tidak bisa dipisahkan. Seorang anak butuh kasih sayang. Di sini hanya salah satu. Saya benci yang namanya perpisahan. Terus juga bukan hanya faktor keluarga saja ya, dalam faktor pertemanan. Saya juga emang mudah bergaul, tapi saya alhamdulillah masih bisa memilih dalam pertemanan. Tapi mungkin seiringnya waktu berjalan, teman-teman saya juga kayak ngerasa apa ya? Saya tuh ngerasa dikhianatin juga oleh teman-teman gitu. Ya. Jadi di sini saya ada dua faktor. Dikhianati dalam apa? Kayak dalam hal pertemanan, gimana ya? Ya gimana, kata hianat aja lah dalam pertemanan. Seperti kamu bercerita tapi dia tidak. Malah kalau misalnya saya cerita ke dia gitu, ini adalah sebuah rahasia saya, tolong jaga. Tolong jaga baik-baik. Saya udah ngasih apa ya? Saya sudah ngasih sepenuhnya kepercayaan kepada dia, tapi dia kayak seolah-olah saya itu tidak ada apa-apanya. Jadi ya udahlah, umbar-umbar dalam kayak aib lah mungkin. Aib saya itu diumbar-umbar oleh teman saya. Nah itu faktornya. Masalah faktor keluarga aja udah rumit gitu. Sekarang ditambah dalam pertemanan. Saya intinya dah satu kata sih, capek doang. Capek aja. Capeknya tuh ya, kalau misalnya orang capek kan masih bisa didefinisikan dengan kata saya capek karena ini, saya capek karena ini. Kalau misalnya saya secara capek itu secara keseluruhan, ya udah capek aja gitu, tanpa bisa didefinisikan. Mungkin saking capeknya ya. Setiap manusia pasti memiliki masalah yang dapat membuat pikiran mereka berpikir hal-hal yang buruk karena masalah yang mereka pendam. Seperti misalnya kamu pernah merasa sakit hati oleh seseorang, merasa ditinggalkan, merasa memiliki masalah yang sangat besar, yang sangat berat, dan sampai kamu memendamnya sendiri. Nah, saya memiliki tiga atau 4 solusi. Yang pertama, kamu harus mengenali masalah yang kamu miliki. Mengenali masalah seperti apa, Bu? Mengenali masalah apa sih masalah yang ada dalam hidup aku ini, seperti masalah dengan ayahkah, masalah dengan ibukah, masalah dengan kakak, sepupu, atau siapapun. Coba selesaikan dengan baik-baik. Misalnya masalah dengan ayah, ungkapkan apa yang kamu inginkan kepada beliau. Masalah dengan ibu, ungkapkan apa yang kamu inginkan untuk masa depan kamu dan untuk kebaikan kita bersama, kita semua. Nah, kalau misalnya dalam segi kamu ingin kamu memiliki beban,
Coba beban-beban dan hal emosi yang selama ini kamu pendam, kamu ceritakan kepada orang-orang sekitar. Pasti Nanda Mira mempunyai orang yang dekat kan ya? Ya, tolong ceritakan hal-hal itu kepada mereka. Kalau kamu mau bercerita kepada saya, boleh. Dan lanjut ke yang tadi ya, hal-hal negatif yang kita pendam akan mempengaruhi emosi kita. Jadi saya dengar kamu sering mendapatkan emosi yang berlebihan, sering marah-marah kepada ibu karena kamu tinggal bersamanya. Nah, itu harus kamu kontrol sedikit demi sedikit. Kamu pelajari emosi kamu belajar untuk menahan diri dari, kan kita sebagai anak harus menghormati ya, apa jangankan untuk memarahi, berkata saja tidak boleh kan ya. Nah, kamu harus memperdalam lagi agama kamu, bagaimana tentang orang tua, semulia apa mereka di sisi kita. Karena orang tua itu adalah tiket kita untuk menuju surga. Karena bagaimanapun seburuk apapun orang tua, tidak akan ada orang tua yang ingin anaknya menjadi anak yang buruk atau anak yang tidak memiliki masa depan. Yang kedua, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan cara berkonsultasi kepada orang yang dekat. Misalnya Nanda Mira dekat dengan siapa? Dengan kakek. Dengan kakek. Ya, kamu bisa berkonsultasi dengan dia. Kalau kamu tidak bisa berbicara dengan kedua orang tua, bisa kamu konsultasi apa yang kamu inginkan kepada kakek, apa yang kamu harapkan untuk kedua orang tua kamu, untuk masa depan kamu, untuk cita-cita kamu. Terus yang ketiga, maafkan orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu harus memaafkan ibumu yang pernah meninggalkan kamu bersama kakek misalnya, atau kamu memaafkan ayah kamu yang misalnya pergi tanpa sepengetahuan kamu, atau kamu bisa memaafkan teman-teman yang tadi membuat berkhianat kepada kamu. Maafkanlah mereka, karena dengan memaafkan, beban yang ada dalam diri kita itu akan sedikit demi sedikit akan terangkat. Misalnya kalau kamu nggak bisa memaafkan, kamu masih ada rasa kesal sama satu orang itu, kan pasti bakal kepikirannya, kenapa lagi makan nggak mau, males, terus lagi mandi tiba-tiba keinget, jadi tidak bersemangat lagi. Seperti kamu sekarang kegiatannya apa, mengajar ya, seperti kamu sekarang yang sedang mengajar, tiba-tiba kamu lagi happy gitu sama anak, tiba-tiba teringat, nah kamu jadi malas juga, jadi bawaan itu sedih ya, jadi emosinya itu sedih, kenapa kita seperti ini gitu ya. Atau enggak kamu sering merasa insecure atau merasa tidak pede dengan keadaan kamu, keluarga kamu. Nah, obati rasa insecure itu, obati rasa sakit yang ada di dalam diri kamu itu, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekarang manfaatkan potensi yang ada dalam diri kamu. Kamu harus sukses, kamu harus bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Walaupun orang tua kamu sudah memiliki keluarga, ayah sudah memiliki keluarga baru, ibu sudah memiliki keluarga baru, dan kamu sekarang tinggal dengan kakek, kamu tetap bisa membuat mereka bangga walau kamu tidak tinggal dengan mereka. Berikutnya ada satu cara terakhir, yaitu dengan cara berada di dalam lingkungan orang-orang yang mendukung aktivitas kamu sekarang. Kadang ada ya keluarga yang dia tinggal bersama kita, tapi dia tidak mendukung kita. Seperti, apa sih kamu ngajar ini, apa sih mending kamu kerja di perusahaan, mending jadi sekretariat. Ada hanya kamu harus berada di lingkungan orang-orang yang mendukung kegiatan kamu, apapun jalan yang kamu pilih, asal itu dalam kebaikan. Dia bersama orang-orang yang mendukung segala, menerima kamu apa adanya, akan membuat rasa sakit yang ada dalam diri kamu menjadi sembuh perlahan-lahan, karena kamu melupakan rasa sakit yang dahulu. Jadi intinya dari 4 cara yang saya konsultasikan kepada kamu, semoga ada yang bermanfaat. Dan semoga kamu bisa menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang akan bertanggung jawab untuk kamu, yang akan menerima kamu, yang akan menjaga kesetiaannya untuk kamu. Lupakan semua rasa sakit yang pernah kamu terima dari ayah atau ibu. Lupakan rasa dikhianati oleh teman.
maafkan mereka semua dan lihatlah masa depan. Mari kita sama-sama membuka lembaran itu. Sekian konsultasi saya bersama klien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.